kereta Argo Bromo Anggrek ini sampai disusul oleh kereta Argo Cirebon yang berangkat 10 menit di belakang kita. Jangan-jangan nanti Argo Anggrek bakal disusul oleh Argo Dwi Pangga juga nanti. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta ya. Kelihatan Monas kan di belakangku. Dan mungkin kalau kita lihat Monas, pasti kita ingat satu stasiun yang letaknya itu ada di area Monas ya. Apalagi kalau bukan stasiun Gambir. Nah, hari ini aku akan bertolak menuju ke Surabaya. Sekaligus aku akan ajak teman-teman untuk naik kereta dengan kasta tertinggi di rute Jakarta-Surabaya. Dan ini dia perjalanan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Stasiun Gambir merupakan salah satu stasiun yang ada di Jakarta ya, letaknya di Jakarta Pusat di sebelah timur Monumen Nasional. Nah, stasiun ini lebih banyak melayani kereta jarak jauh, khususnya untuk kelas-kelas tinggi ya, seperti Argo, Eksekutif, maupun kereta campuran. Nah, sedangkan satu stasiun lagi yaitu stasiun Pasar Senen, lebih banyak melayani kereta-kereta kelas ekonomi, kereta campuran, dan lain sebagainya. Oke, agak panas-panasan dikit ya, sekalian berjemur pagi. Jadi sekarang aku sudah ada di lantai paling atas dari stasiun Gambir, di peron jalur 1 dan jalur 2. Kereta Argo Bromo Anggrek nantinya akan dipersiapkan di jalur 2. Menurut layar yang ada, keretanya akan on time ya. Oh ya, buat kalian yang pengen naik kereta dari stasiun Gambir, untuk boarding bisa dilakukan dengan dua cara ya, yaitu dengan cara face recognition ataupun dengan cara manual menunjukkan identitas dan tiket. Nah, untuk face recognition kalian bisa lakukan di pintu selatan, sedangkan untuk cara manual kalian harus melakukan di pintu utara ya, atau di pintu kedatangan seperti itu. Biasanya ke stasiun Gambir itu kalau pagi-pagi kayak gini tuh ramenya minta ampun.
Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah siap di jalur 2 stasiun Gambir ya. Dan aku duduk di eksekutif 8 kursi nomor 13B. Dan di sini aku tidak bisa banyak review ya karena kedatangan rangkaian ini mepet sekali dengan jadwal keberangkatan. Jadi mungkin nanti kita reviewnya sambil kereta berjalan aja ya. Selamat datang di Surabaya. Perjalanan kali ini pada pukul 8 jam 5 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas risiko. Kami mohon Anda untuk tidak melakukan proyek maupun hotel. Periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir tepat sesuai jadwalnya, yaitu pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, dan kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 jam 5 menit untuk sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini aku senang banget ya, karena kemarin aku ketika pilih kursi itu random, eksekutif 8, kursi nomor 13B, dapat paling ujung belakang, single seat lagi. Plus di belakang nggak ada kereta bagasi ataupun pembangkit, jadi kita bisa pick rate nanti. Mantap. Sejauh ini penumpang di kereta eksekutif 8 tidak begitu ramai ya, hanya beberapa kursi yang terisi. Nggak tahu nanti di stasiun-stasiun depan. Tapi kereta Argo Bromo Anggrek ini pemberhentiannya termasuk sedikit ya. Setelah lepas dari stasiun Gambir, nanti kita akan berhenti di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang Jateng, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Lepas dari stasiun Jatinegara, aku langsung bergegas ke kereta makan ya, karena kebetulan hari ini aku juga belum makan, belum sarapan. Niatnya memang sarapan di kereta, karena kereta Argo Bromo Anggrek ini kan kereta unggulan ya, jadi ada beberapa menu makanan atau masakan yang dimasak langsung oleh chef yang sedang bertugas di dalam kereta. Hari ini aku pesen nasi sei sapi, tapi masih harus nunggu dulu selama 20-30 menit karena masih proses masak. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita tunggu di kereta makannya ini sambil menikmati suasana di kereta makan dan juga aroma-aroma masakan. Nah, jadi ini dia beberapa menu yang ada di kereta, terkhusus di kereta unggulan ya. Nih, kereta unggulan itu ada Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka. Ini gambarnya nasi sei sapi nih. Coba kita buka yuk. Tuh, ada nasi sei sapi 50.000, nasi goreng parahyangan, nasi sapi lada hitam, chicken salad, dan lain sebagainya ya. Tuh, beserta dengan harga-harganya. Nih ada platters, mie godok, indomie goreng katsu, dan beberapa menu yang lain ya. Oh ya, nggak semua menu ini dimasak langsung oleh chef ya, hanya beberapa aja ya, kayak nasi sei sapi, terus nasi goreng parahyangan gitu, pak mie godok ini dimasak langsung oleh chef yang bertugas. Oh, ini minumannya
Ada minuman panas dan minuman dingin, snack, dan beberapa informasi lain. Wih, ada KRL nya. Oh ya, ketemu sama teman baru. Halo, namanya siapa Mas? Hendrik. Hendrik. Iya. Oke, suka ngetrip? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi suka kereta ya? Kalau ada waktu ya. Oke, mantap. Mau naik Argo Anggrek sampai mana ini? Cirebon. Cirebon aja. Kenapa nggak bablas sampai Surabaya? Belum ada duit. Belum ada. Oke. Ya kemarin aku iseng juga sih. Karena awalnya itu kan kemarin ini apa namanya? Sempat nggak keluar kan? Terus Iya, awal-awalnya nggak keluar kan? Nah, Ini kenapa berhenti? Aduh, makin telat ini. Nah, ya. Ini kita nggak tahu kenapa ya, Argo Bromo Anggrek ketahan di Cikarang. Tertahan yang kedua kalinya ya di stasiun Karawang setelah sebelumnya tadi tertahan di stasiun Cikarang. Keterlambatan perjalanan Anda pada pagi hari ini sehubungan rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek dalam pemeriksaan kembali radio lokomotif sehubungan mengalami gangguan. Saat ini rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek berada di stasiun Karawang menunggu perbaikan radio lokomotif. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon untuk tidak turun dari rangkaian kereta. Pelanggan dilarang turun dari rangkaian kereta. Oke. Radionya ya? Iya, informasinya radio logonya. Oh iya, oke, makasih ya Mas. Oke. 1332 SDT kan? Informasinya radio logonya mengalami gangguan sedang pemeriksaan ya. Udah terlambat berapa menit ya? Tadi dari Cikarang tuh udah terlambat sekitar 6 atau 7 menit gitu. Ini nggak tahu nih berapa menit. Pukul 9:21 kita berangkat kembali dari stasiun Karawang ya. Ini aku belum ngecek sih keterlambatannya berapa menit ya. Mungkin nanti aku tampilkan aja di bawah. Oke, akhirnya ya. Tadi aku pesen sei sapi itu di Selepas Jatinegara. Ini di Karawang baru tersaji ya. Ya nggak apa-apa sih karena memang baru dimasak. Ini dia satu porsi nasi sei sapi. Makanan paling mahal di kereta unggulan ya. Satu porsi ini harganya adalah Rp50.000. Bau. Ya. Enak banget. Oh iya, baunya enak banget. Ada sambal, ada nasi, ada dagingnya, lalu ada sayurannya. Oh, menggoda sekali. Ini kita juga dibagi alat makan ya. Ada sendok, tisu sama tusuk gigi. Oh ya, tadi kita berangkat dari stasiun Cikarang lagi. Berangkat dari stasiun Karawang setelah tertahan yang kedua kalinya karena gangguan lokomotif sekitar jam 9:21 ya tadi berangkat dari Karawang. Namun untuk kecepatan perjalanan kali ini dibatasi ya teman-teman ya. Nggak tahu. Makanya dari tadi itu kereta Argo Anggrek ini kayak kurang ngebut gitu ya. Aku pikir karena memang lagi mungkin ada aspat atau gimana. Tapi kok aspat kok terus-terusan gitu. Ternyata memang lagi gangguan logo. Ya nggak tahu deh nanti sampai di tujuan akhir apakah tetap terlambat atau enggak. Kita sarapan dulu kita mending deh. Jadi dalam satu porsi nasi sei sapi itu terdapat nasi, daging asapnya, lalu ada sayur ya, daun apa sih, sayur apa daun? Aku nggak ahli kuliner. Sama ada sambal matahnya. Aku pengen coba sambalnya dulu. Pedes nggak ya?
terlalu pedes ya. Kita nih ada sayurnya. Sayurnya tuh rasanya asin-asin gurih gitu loh. Enak. Terus daging asapnya. Oke. Dagingnya empuk, aroma asapnya berasa, gurih, ditambah dengan sambal matahnya. Ini perpaduan yang luar biasa. Ya mungkin aku rasa untuk kenikmatan makanan ini adalah kalau kita campurkan jadi satu ya. Oke, sekarang kita coba sambalnya, dagingnya, sama sayurnya. Perpaduan yang sempurna kalau kita campur jadi satu ya. Daging lagi. Sayurnya ini tuh dimasak kering gitu loh teman-teman, jadi bukan yang basah, jadi kayak sedikit crispy. Sorry ya, aku nggak begitu pandai dalam hal kuliner gitu ya. Mari makan dulu. Tertahan lagi untuk yang ketiga kalinya di stasiun Cikampek ya. Sekarang ini jam 9:47, yang harusnya kereta Argo Bromo Anggrek kalau tidak ada gangguan kita sudah melintas di stasiun Cipunegara ya, menuju ke stasiun Haurgelis. Tapi berhubung ada gangguan, kereta Argo Bromo Anggrek terpaksa ditahan di stasiun Cikampek. Ini sudah yang ketiga kalinya. Tadi yang pertama itu di stasiun Cikarang, yang kedua di stasiun Karawang, yang ketiga ini di stasiun Cikampek. Bahkan kereta Argo Bromo Anggrek ini sampai disusul oleh kereta Argo Cirebon yang berangkat 10 menit di belakang kita. Ini aku malah jadi curiga, jangan-jangan nanti Argo Anggrek bakal disusul oleh Argo Dwi Pangga juga nanti. Tapi sama itu juga demi keselamatan kita bersama, jadi ya udahlah, yang penting kita selamat sampai tujuan aja ya. Sudah berangkat kembali dari stasiun Cikampek ya. Kabarnya setelah ini kita bisa berjalan dengan normal. Sekarang ini jam 9:55, artinya menurut informasi tadi total keterlambatan kita adalah 33 menit. Ya lumayan ya, setengah jam. Di tahun 2024 ini kereta api Argo Bromo Anggrek mendapatkan jatah rangkaian baru ya, atau yang kita kenal dengan rangkaian eksekutif Stainless New Generation. Meskipun untuk kelas luxury sleeper masih menggunakan armada stainless yang lama, dan armada baru ini merupakan produksi dari PT Inka. Ngomong-ngomong tentang armada eksekutif Stainless New Generation ini ya, jadi dalam satu gerbong berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, setiap gerbong memiliki 2 single seat ya, satu single seat di bagian depan dan satu single seat lagi di bagian belakang. Untuk fasilitas yang bisa kita dapatkan, tentunya di dalam kabin penumpang ini sudah dilengkapi dengan AC,
Lalu di bagian langit-langit ada televisi yang menggantung. Di bagian dinding depan maupun dinding belakang terdapat PIDS yang menampilkan beberapa informasi yang cukup penting ya, seperti estimasi ketibaan, lalu kecepatan kereta, suhu kabin, dan nomor gerbong. Di bawah PIDS terdapat layar televisi lagi dan juga layar informasi terkait kondektur yang sedang berdinas. Lanjut di bagian kanan atas dan kiri atas, kita bisa menemukan rak bagasi untuk menyimpan barang bawaan kita. Rak bagasi di kereta eksekutif stainless new generation ini menggunakan rak bagasi model terbuka ya, yang di bawah rak bagasi tersebut terdapat motif batik, namun sudah tidak ada lagi lampu baja seperti kereta eksekutif generasi sebelumnya. Penomoran kursi di kereta eksekutif new generation ini sudah menggunakan LED yang bercahaya. Lalu di bawah penomoran kursi kita langsung menemukan jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai. Di antara jendela, di bagian pilar terdapat gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantung jaket, topi, dan lain sebagainya. Di bawah jendela kita tidak lagi menemukan meja kecil, tapi keberadaan meja kecil bisa kalian ganti dengan space yang ada di sebelah jendela ya. Kalian bisa meletakkan botol ataupun barang-barang kecil lainnya di sana. Lalu turun sedikit terdapat stop kontak sebanyak 2 buah pada setiap baris kursi, dan stop kontak yang digunakan ini merupakan stop kontak model universal. Oke, untuk kursi di kereta eksekutif stainless steel new generation ini sudah menggunakan desain yang terbaru ya, dengan motif batik yang samar ya kalau kita lihat secara sekilas ya. Kursi ini merupakan kursi reclining. Kalian bisa merebahkan sandarannya sesuai dengan kenyamanan kalian dengan cara menekan tombol yang ada di armrest. Sekaligus kursi ini juga merupakan kursi revolving yang bisa diputar sesuai dengan arah laju kereta ataupun sesuai keinginan kita masing-masing dengan cara menginjak pedal yang ada di bawah kursi. Di setiap kursi sudah terdapat armrest, di mana di balik armrest tersebut terdapat meja lipat yang bisa kalian gunakan untuk makan, bekerja dengan laptop, dan lain sebagainya. Di setiap kursi terdapat footrest yang bisa diatur ketinggiannya serta kantong untuk menaruh botol, majalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk toilet di kereta eksekutif stainless steel new generation ini ada di salah satu ujung saja ya, dekat di kursi nomor 13. Untuk toiletnya sudah dipisah berdasarkan gender, toilet pria dan toilet wanita. Fasilitas di dalam toilet terdapat kloset duduk, lalu ada wastafel kecil, ada cermin, ada foot washer untuk berwudu, dan juga ada gantungan pakaian. Overall, sejauh ini untuk kereta Argo Bromo Anggrek terkhusus di eksekutif 8 tercatat suhunya 23 derajat Celcius. Terasa sejuk ya, meskipun di luar cuacanya panas, tapi di dalam kabin tidak terasa gerah sekalipun. Kebisingannya juga cukup minim, namun yang disayangkan ada beberapa suara yang mengganggu ya, suara seperti jetitan-jetitan seperti itu, entah dari mana aku juga kurang tahu. Dan untuk keguncangannya pun juga aku rasa ini lebih baik daripada armada-armada generasi sebelumnya ya. Setelah tadi tertahan selama 3 kali ya di 3 stasiun, kita tiba di stasiun Cirebon terlambat kurang lebih selama 46 menit, dan saat ini kita belum bisa berangkat karena dikabarkan akan terjadi pergantian lokomotif ya, jadi mungkin keterlambatannya akan bertambah setelah ini.
cuaca di luar stasiun Cirebon sangat kontras dengan di dalam kabin kereta Argo Anggrek ya. Tadi di dalam kabin 23 derajat, dingin sekali. Tapi begitu keluar dari kabin di Cirebon ini gerah sekali. Kereta Argo Dwi Pangga berangkat duluan teman-teman. Ya berarti Argo Anggrek terpaksa mengalah ya. Ya meskipun nanti di stasiun Cirebon Perujakan kereta Argo Dwi Pangga akan mengambil percabangan ke kanan menuju Purwokerto, sedangkan Argo Bromo Anggrek mengambil percabangan kiri untuk menuju ke Semarang sampai ke Surabaya. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon setelah dilakukan pergantian lokomotif ya. Dan saat ini kita melintas di stasiun Cirebon Perujakan, yang mana di stasiun ini terjadi perpecahan jalur ya. Satu jalur menuju ke arah kiri dan satu jalur menuju ke kanan. Kereta api Argo Bromo Anggrek mengambil percabangan jalur ke arah kiri menuju ke Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi ya. Sedangkan percabangan jalur ke kanan itu menuju Purwokerto sampai dengan Kroya, yang diambil oleh kereta Argo Dwi Pangga yang berhasil menyusul kita tadi ya. Seperti itu. Nggak apa-apa. Banyak ya followersnya. Belum apa? Ya. Ini bagus. Ya buat tadi pagi. Kalau mau dipakai boleh. Banyak. Ya, soalnya kereta sebulan bisa 2 kali 3 kali. Surabaya Jakarta apa atau? Ya, cuma terbatas itu Surabaya Jakarta yang sampai hafal ya. Tempat duduk saya itu pasti 13. Gerbong 8 13. Kereta akan diberangkatkan bagi pelanggan kereta api yang masih berada di luar kereta. Oke, kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini terlambatnya 1 jam. Harusnya jam 12.05. Ini 13.05. Aduh, bisa 1 jam gini ya. Sesaat lagi kita akan menikmati dan nyaman pantai untuk badminton stasiun pelabuhan. Selamat menikmati 1 menit. Stasiun pelabuhan berada 4 meter di atas permukaan.
located 4 meters above sea level in Bandung Beverage, Batam Regency, Central Java. This unique station is situated beneath a hill on the beach and facing the Java Sea. Bandung Station will be waiting for the active weather station located on the coast. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Banjatan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Banjatan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Lambatnya 1 jam 1 menit ya. Harusnya 13.09, tapi kita baru masuk di sini 14.10. Dan ini kita tidak menunggu waktu ya, jadi penumpang yang turun di Semarang disegerakan turun, habis itu kita akan lanjut lagi. Karena memang untuk mengejar keterlambatan ya, meskipun sulit ya. Makanya aku nggak keluar dulu deh. Selepas dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng ya, pesananku sudah datang. Jadi tadi pagi sebelum keberangkatan aku sudah pesan menu makanan melalui aplikasi Akses PKAI di menu Rail Food ya. Di sini aku pesan lontong tahu blora. Ini menu yang sama yang pernah aku pesan waktu aku naik kereta Kalikung kemarin ya. Sebenarnya sih tadi pengennya ini apa namanya, nasi jamblang ya, cuman nggak tahu kenapa ketika aku order kok nggak bisa terbayarkan gitu. Terus aku coba yang ini akhirnya bisa, ya udahlah ini aja nggak apa-apa ya. Satu porsi ini harganya 33.000 belum termasuk ongkos kirim ya, dan ini disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Reska. Nah, jadi kalian bisa beli menu makanan ini di kereta melalui aplikasi Akses PKAI di menu Rail Food ya, ataupun kuliner-kuliner khas daerah yang lain kalian juga bisa membelinya lewat aplikasi Akses PKAI. Yuk sekarang kita buka. Wih, kayaknya kemarin nggak ada kerupuk ini ya. Oh ada, kemarin kerupuknya yang itu ya, yang kerupuk udang biasa ya, ini diganti kayak gini. Nah ini dia isiannya ya, sama seperti waktu aku naik Kalikung kemarin. Di sini ada tahunya, ada lontongnya, ada sambal kacangnya, dan ada yang lain juga ya. Ada kerupuk, alat makan. Oke. 33.000 untuk satu porsi seperti ini menurutku worth it. Dan ini kemarin waktu aku coba di Kalikung itu rasanya enak teman-teman. Bisa jadi salah satu rekomendasi kalian kalau naik kereta lewat Semarang ya, untuk beli menu kuliner ini ya. Oke, yuk kita makan ya. Sebelumnya kita campur dulu untuk semuanya. Oke, saatnya makan siang ya. Walaupun terlambat 1 jam ya. Harusnya mungkin aku bisa makan ini sekitar jam 1 tadi ya, atau setengah 2 gitu. Tapi ini menjelang jam setengah 3. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan siang. Karena kalau nggak makan nanti pingsan dong. Sebelum kita makan, kita campurkan dulu. Kita tuangkan juga untuk saus kacangnya atau bumbu kacangnya ini. Kita coba saus kacangnya dulu. Menarik, gurih, ada pedas-pedasnya dikit gitu, kayak saus pecel gitu loh, kayak bumbu pecel.
isiannya itu ada lontong, ada tahu, ada gorengan udang juga, terus ada toge dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tuangkan saus kacangnya atau bumbu kacangnya, baru kita makan. Lontong. Teksturnya lembut, nggak ampas ya. Soalnya kemarin waktu aku di Kalibuntung puternya agak-agak ampas gitu, tapi kali ini enak, lembut. Makan siang menjelang sore ya di kereta Argo Bromo Anggrek. Kalau tadi pagi kita udah makan nasi sei sapi, sekarang saatnya kuliner daerah. Oke, selamat makan. Ngomong-ngomong tentang jadwal kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Jadi dalam satu hari ada 2 kali keberangkatan kereta Argo Bromo Anggrek dari arah Surabaya dan 2 kali keberangkatan kereta Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta. Dari Surabaya dilayani melalui stasiun Surabaya Pasar Turi, sedangkan dari Jakarta dilayani dari stasiun Gambir. Untuk keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tersedia keberangkatan pagi, yaitu pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi ketibaan di stasiun Gambir sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan satu keberangkatan lagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yaitu keberangkatan malam, yaitu pada pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi ketibaan di stasiun Gambir pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk keberangkatan dari stasiun Gambir juga tersedia keberangkatan pagi, yaitu pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi ketibaan di stasiun Surabaya Pasar Turi yaitu pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk keberangkatan malam dari stasiun Gambir yaitu pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi ketibaan di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 4:35 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk keseluruhan perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek baik dari arah Surabaya maupun Jakarta sama-sama memiliki durasi perjalanan selama 8 jam lebih 5 menit. Dan kira-kira berapa sih harga yang harus dibayarkan untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini? Nah, bicara tentang harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek, seperti pada kereta reguler yang lain ya, kereta Argo Bromo Anggrek ini untuk harga tiketnya dibagi menjadi beberapa subkelas. Di subkelas terendah ada subkelas C, dan subkelas tertinggi adalah subkelas AD. Nah, buat teman-teman yang bingung atau masih bertanya-tanya kira-kira apa yang menjadi perbedaan di antara subkelas-subkelas tersebut, jawabannya adalah tidak ada perbedaan ya teman-teman. Tidak ada perbedaan untuk segi kualitas, segi fasilitas maupun pelayanan. Jadi subkelas tersebut hanya pembeda harga saja. Nah, apabila kalian membeli tiket jauh-jauh hari, kalian mungkin akan mendapatkan harga di subkelas yang rendah. Tapi kalau kalian beli dadakan, kalian mungkin akan mendapatkan harga di subkelas yang tinggi ya. Nah, di kelas eksekutif untuk subkelas paling rendah ada subkelas C dengan harga 620.000.
Dan di subkelas tertinggi, subkelas AD, dengan harga 980.000 atau 1 juta kurang 20.000 ya. Nah, lalu untuk di kelas luxury sleeper juga terbagi menjadi beberapa subkelas. Subkelas terendahnya di subkelas J yaitu Rp1.145.000 dan di subkelas tertingginya yaitu subkelas AA seharga Rp1.715.000. Nah, mungkin harga yang ditawarkan oleh kereta Argo Bromo Anggrek ini sangat fantastis ya. Jangankan di kelas luxury sleeper, di kelas eksekutifnya saja nyaris Rp1 juta. Tapi memang kereta ini sangat unggul dari segi waktu tempuh ya. Menjadi kereta paling cepat untuk rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang maupun sebaliknya. Selain itu, kereta Argo Bromo Anggrek ini juga sudah mendapatkan armada yang baru, armada eksekutif stainless new generation yang tentunya lebih modern, lebih futuristik dan lebih nyaman. Jadi teman-teman, karena kita terlambat sudah 1 jam ya, akhirnya setiap penumpang mendapatkan kompensasi 1 botol air mineral 300 ml ya, 330 ml, maaf. Aku kurang begitu hafal ya untuk macam-macam kompensasi berdasarkan durasi keterlambatannya ya. Tapi ini patut diapresiasi ya, artinya KAI memberikan komitmen yang bagus untuk penumpang-penumpangnya ya. Good job. Masih mencatatkan keterlambatan 1 jam ya. Kita sudah sampai di stasiun Bojonegoro sebagai pemberhentian terakhir kereta Argo Bromo Anggrek sebelum mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Wah, nampaknya yang turun di sini lumayan banyak ya. Oke, teman-teman, kereta Argo Bromo Anggrek sudah meninggalkan stasiun Bojonegoro sebagai pemberhentian terakhirnya sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi kurang lebih masih ada 1 jam ya, kurang lebih ya. Overall seperti apa untuk experience dengan kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini ya. Nah, kita bicarakan yuk. Yang pertama, secara umum dari segi armada dulu ya. Di eksekutif 8 merupakan armada eksekutif stainless new generation tahun 2023 dengan urutan yang ke-51. Selama dalam perjalanan ini armadanya digeber dengan kecepatan yang tinggi. Aku rasa cukup nyaman ya, tidak terlalu banyak bergoyang-goyang, tidak terlalu banyak kebanting-banting ya. Apalagi ketika melewati Westel, aku rasa cukup lembut. Lalu AC di dalam kabin ini dari tadi menunjukkan suhu 24-25 derajat Celcius ya. Dan selama dalam perjalanan tidak terasa gerah sedikit pun ya. Dan untuk tingkat kebisingan di dalam kabin penumpang ini, kalau menurutku ya, kebisingan dari luar ini sebenarnya sangat minim ya, alias lebih baik mungkin ya dari armada-armada sebelumnya. Cuman sayangnya di dalam kabin ini itu malah berisik ini teman-teman, suara berdecit. Itu dari tadi, dari ketika berangkat digeber dengan kecepatan tinggi sampai sekarang pun masih gitu loh. Lalu selain suara decitan itu ada juga suara ini nih, tirai ini nih. Suara tirai yang mungkin ini sudah
mengeluarkan suara kotak-kotak gitu loh, biasa. Tapi kalau kita tutup, misalkan kita tutup tengah ya, nah ketika keretanya goyang digebir dengan kecepatan tinggi, dia itu bergetar gitu loh teman-teman, dan suara getarannya itu loh kontak dari tadi nggak berhenti. Jadi di dalam kabin tuh sebenarnya kebisingan dari luar itu minim, tapi malah berisik suara decitan dan juga suara kontak dari setirnya ini. Hari ini kereta Argo Bromo Anggrek dengan nomor perjalanan KA2 itu mengalami keterlambatan ya selama 1 jam akibat gangguan pada radio lokomotif ya. Tapi ya yang namanya apa ya, gangguan yang tidak diinginkan seperti itu ya mungkin bisa saja terjadi di luar kendali kita ya teman-teman ya. Meskipun terlambat 1 jam, tapi kalau itu demi keselamatan sih ya menurutku fine-fine aja gitu. Dan yang aku salut, KAI juga masih memberikan kompensasi keterlambatan 1 jam dengan air mineral 330 ml. Oke lah. Terus apa lagi ya, nah ini yang menjadi penyakit di kereta eksekutif stainless new generation itu adalah suara speaker teman-teman. Aduh, dari pertama kali aku naik eksekutif stainless new generation, suara speakernya tuh gimana ya, kadang jelas kadang nggak jelas gitu loh. Terus untuk layanan selama dalam perjalanan, kru yang bertugas, pramah-prami, kondektur dan sebagainya bekerja dengan baik, ramah ya. Bahkan untuk petugas OTC atau kebersihan menjaga dengan baik kebersihan armada di dalam armadanya ya. Jadi di dalam kabin penumpang ini bersih, sejuk, dan di dalam toilet itu selama dalam perjalanan tidak bau sama sekali ya, meskipun sudah digunakan berkali-kali oleh penumpang, tapi aku tidak mencium bau yang pesing sekalipun, enggak. Mantap lah. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan dari perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek kali ini ya. Saat lagi kita akan bersiap untuk tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah teman-teman, jadi ada beberapa hal yang lupa aku sebut ya, selain beberapa fasilitas yang sudah ada tadi. Di armada kereta eksekutif stainless steel new generation ini sudah menggunakan pintu penggerak elektrik ya. Jadi bisa dibuka dengan cara menekan tombol dan nantinya akan menutup sendiri setelah 15 detik. Lalu ada juga fasilitas audio jack di setiap kursi yang bisa juga kalian atur volumenya, dan juga ada USB port Type A dan Type C ya. Jadi buat kalian tidak perlu khawatir apabila membawa handphone banyak butuh ngecas, karena tersedia beberapa colokan yang bisa kalian manfaatkan ya. Yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terlambat 1 jam tepat kita udah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Kita tiba di sini pukul 17:25 yang seharusnya pukul 16:25.
Dan terima kasih kereta Argo Bromo Anggrek. Terima kasih ya, walaupun terlambat tapi selamat sampai tujuan. Mantap. Oke, jadi seperti itulah perjalanan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun hiburan buat teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video trip yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel aku Prayoga Mulat. Wassalamualaikum.